Oke, untuk episode kali ini saya akan mencoba membagi pengalaman dengan kawan-kawan semua yang belajar bareng di channel YouTube Coli Airbrush tentang spray gun yang sering saya gunakan untuk aktivitas keseharian saya. Dan di episode ini saya juga akan sedikit curhat atau membagi pengalaman saya bagaimana ketika kita menghadapi media atau project yang konsumennya atau permintaan dari orangnya itu minta harga yang minim guys, dalam artian ditawar atau harganya minta murah atau rendah. Di sini saya akan membagi pengalaman tentang bagaimana mengakali bahan dengan tidak mengurangi kualitas dari hasil pengecetan yang kita lakukan guys. Jadi meskipun harganya murah tapi kualitas dari hasil pengecetan kita tetap maksimal. Tentang spray gun sebagai penunjang saya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, saya memiliki beberapa spray gun yang favorit atau sering saya gunakan. Di antaranya ada yang spray gun model biasa atau komersial biasa dengan tipe F, ada F75 dan F100, dan salah satunya lagi ada tipe HVLV. Cuman di sini ya untuk tipe HVLV-nya memakai yang tipe N25 karena saya rasa sudah cukup untuk melakukan aktivitas pengecetan untuk motor. Untuk ketiga spray gun favorit yang saya sering gunakan untuk aktivitas keseharian memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing guys menurut saya. Untuk spray gun komersial biasa dengan tipe F75 tabung samping ini merupakan salah satu favorit saya untuk melakukan aktivitas pengecetan guys. Di samping mudahnya disetel untuk semprotan yang melebar dan semprotan yang menyempit, untuk tipe F75 ini kita diuntungkan dari perawatannya yang sangat gampang banget guys. Karena menurut saya komponennya yang begitu besar daripada yang tipe HVLP, meliputi dari nozzle, terus needle cap dan perangkat-perangkat lainnya, ini sangat gampang untuk perawatan guys. Di samping itu kita juga diuntungkan dari tabung yang bisa disetel. Jadi untuk semisal kita melakukan penyemprotan sasis atau kerangka dengan cara medianya digantung dan kita melakukan penyemprotan dari bawah, untuk peletakan tabungnya sangat gampang banget disetel guys. Beda dengan tipe HVLV dan semprotannya bisa disetel menyempit untuk media-media yang berbentuk turbuler. Untuk spray gun favorit saya yang kedua adalah tipe HVLP yang tentunya kawan-kawan sudah tahu, yang beberapa waktu lalu atau beberapa bulan lalu pernah saya review untuk kelebihan dan untuk kelemahannya saya rasa dulu belum pernah saya bahas. Cuman di sini kita akan ngomongkan kelebihan dan kelemahan untuk spray gun tipe HVLP yang saya pakai ini guys. Untuk spray gun HVLP dengan tipe N25 ini guys, menurut saya kelebihannya sangat banyak juga. Jadinya untuk melakukan pengekliran media-media yang kecil, spray gun ini sangat diuntungkan dari sisi ekonomis manajemen clearnya guys. Jadi clearnya ini sangat irit banget satu. Terus untuk tekanan anginnya sangat rendah daripada tipe F yang diperlukan. Jadi di sini kita diuntungkan untuk tipe HVLP ini dari segi bahan atau clear yang tentunya pasti irit. Yang kedua untuk kompresornya sendiri memakai jenis kompresor yang satu silinder atau dengan ukuran tabung 1/4 PK pun tetap aman-aman dan kualitasnya bagus juga guys. Ini untuk spray gun yang LV tipe N25. Dan tentunya jika kita memakai atau memiliki kompresor 1/4 PK dengan dinamo kecil satu silinder, kita diuntungkan dari sisi daya listrik yang dipakai guys. Jadi untuk listrik daya 450 watt dengan dinamo yang kecil untuk spray gun HVLV ini sudah mumpuni atau bagus banget. Dan untuk kelemahan spray gun HVLV tipe N25 ini guys, menurut saya dikarenakan komponennya yang sangat kecil-kecil, untuk melakukan aktivitas pengecetan itu sangat sulit guys. Sering macet dan tabungnya susah diatur karena letak posisinya yang di atas. Selain itu, karena komponennya yang begitu kecil, untuk spray gun HVLP ini perawatannya juga agak ribet guys, agak ribet sedikit. Dan memang untuk spray gun tipe HVLP N25 ini cocoknya untuk
melakukan pekerjaan pengekliran guys. Jadi untuk eksekusi hasil finishing atau pengekliran sangat cocok banget untuk media-media sebatas firing motor. Untuk melakukan aktivitas pengekliran ada satu masalah yang belum pernah saya bahas dahulu rasanya. Untuk spray gun VLV tipe N25 ini, ketika kita melakukan pengekliran dengan komposisi clear yang kental atau dengan mengurangi komposisi thinner untuk mendapatkan hasil yang langsung tebal dan mengkilap, untuk spray gun tipe N25 VLP ini guys sangat susah banget guys. Mungkin dikarenakan lubang nozzle-nya yang sangat kecil sehingga ketika dilewati oleh clear yang sangat kental akan sangat sulit untuk mengalir melalui nozzle dan susah untuk dikabutkan di bagian needle cap dikarenakan lubang needle capnya yang sangat kecil-kecil banget guys. Cuman untuk clear yang komposisinya encer, spray gun ini sangat bagus banget guys. Untuk spray gun favorit saya yang ketiga adalah tipe F100 model komersial biasa dengan tabung samping. Ini sering saya gunakan untuk pengecetan candy tune terutama dikarenakan cat candy tune memerlukan tekanan angin yang kuat dan semprotan yang lebar untuk mencapai tingkat kerataan yang sama untuk media-media yang lebar seperti firing motor sport. Dan selain itu untuk teknik perawatannya spray gun tipe F100 ini sama seperti halnya tipe F75, komponen-komponennya malah lebih besar, jadi perawatannya lebih gampang guys. Dan di samping untuk melakukan pengecetan dengan media-media yang besar seperti firing motor sport, untuk spray gun tipe F100 biasanya saya gunakan untuk proses pengekliran ketika kita memerlukan pengekliran yang tebal dengan media yang lebar terus dengan komposisi campuran clear yang kental. Nah di situ guys saya pasti menggunakan F100 karena komponen atau perangkat dari mulai nozzle, needle cap dan saluran-saluran angin di dalam spray gun F100 ini lebih besar dari spray gun F75 ataupun spray gun VLP guys. Sangat diuntungkan ketika kita mendapati clear yang kental yang harus dicampur dengan komposisi yang kental dengan media yang lebar. Namun kelemahannya di sini adalah tentang bagaimana kita menggunakan kompresor. Untuk spek kompresornya, bila kita menggunakan spray gun F100 paling tidak kita menggunakan tabung yang setengah PK dengan piston 2 untuk mendapatkan hasil yang maksimal guys. Cuman bila terpaksa menggunakan piston 1 yang mau nggak mau kita harus pintar-pintar mengatur kepadatan angin di dalam kompresor karena tabungnya yang cuma setengah PK dengan cara mengatur kapasitas angin keluar melalui spray gun atau handle spray gun dengan menarik tuasnya pelan-pelan saja atau tidak langsung full mentok handlenya, jadi supaya tekanan angin di dalam tabung tetap stabil dan nggak langsung turun drop guys. Dan kelemahannya lagi guys, untuk spray gun F100 ini ketika kita gunakan untuk pengekliran, kebanyakan untuk spray gun F100 ini jika kita mengaplikasikannya 2 layer dengan campuran thinner yang encer atau komposisi clear coatnya encer, itu akan rawan meler guys, dikarenakan volume yang keluar dari tabung ke nozzle depan itu terlalu deras karena salurannya yang begitu lebar. Namun jika kita pintar-pintar mengatur handle atau mengatur tarik tuas tekanan angin pada spray gun dan jarak antara media ke spray gun, tentunya itu akan aman guys, cuman membutuhkan feeling yang pas. Dan untuk spray gun F100 ini guys, malah saya sering gunakan untuk proses pengekliran yang hanya memerlukan clear 1 layer saja guys. Biasanya ini untuk konsumen yang meminta harga murah atau harga rendah dengan kualitas yang mintanya lumayan bagus. Untuk mengakali hal tersebut biasanya saya mengakali pada bahannya guys. Yang dimaksud bahan di sini bisa epoksi, bisa thinner, bisa cat yang digunakan, bahkan bisa di clear coatnya. Namun ketika kita ngakali epoksi atau thinnernya tentunya akan mempengaruhi hasil kualitas pengecetan kita guys, dalam artian menentukan keriting dan meruntus atau enggaknya ketika siapa tahu media ini bekas cecetan.
Namun bila kita mengakali pada catnya, otomatis juga akan sangat kelihatan banget guys, karena warna bisa menentukan segalanya. Biasanya kalau yang saya akali malah pada clear coatnya guys. Bisa kita menggunakan clear dengan harga yang murah, namun resikonya jangka panjangnya dropnya akan cepat guys. Jadi kalau saya biasanya malah saya gunakan clear yang kelas medium atau kelas menengah dengan harga berkisar antara 175.000. Namun hanya saya aplikan satu layer atau satu lapis dengan komposisi thinner yang standar, dalam artian sesuai dengan SOP pabrikan guys. Semisal perbandingannya 2:1, untuk thinnernya ya 0,8 atau 1 saja guys. Dengan komposisi thinner yang pas atau yang agak kental, dengan spray gun yang mumpuni lebih besar dan tekanan angin yang besar juga, otomatis hasil semprotannya akan langsung tebal dan kelihatan langsung mengkilap guys. Dan yang terpenting adalah di sini menurut saya jangka panjangnya. Ketika kita mengaplikasikan clear dengan kekentalan yang standar, dengan tekanan angin yang pas sesuai dengan spray gunnya, dan jarak yang diatur antara media dan spray gunnya, itu akan sangat mempengaruhi hasil dari finishing kita guys, meskipun kita hanya aplikasikan satu layer. Berbeda jika kita dengan mengaplikasikan pada media sebanyak 2 layer dengan campuran clear yang encer tipis-tipis 2 layer, justru malah jangka panjangnya akan cepat drop guys, dikarenakan komposisi thinnernya yang terlalu encer meskipun 2 layer. Oke, baiklah, kita akan coba kalkulasi manajemen bahan yang kita pakai, yaitu clear di sini. Kebetulan di sini saya pakai clear 8.200 dengan harga 170.000 atau 175 ribuan. Untuk perbandingannya 2:1, jadi 2 clear 1 hardener. Yang pernah atau yang sering saya coba untuk 1 liter clear ini kalau kita bisa manajemen dengan perbandingan yang pas, dengan komposisi yang pas, tapi cuman hanya 1 layer kita lapiskan pada media guys, itu bisa mendapatkan 5 motor. Di 5 motor ini dalam artian cuman firing ya, seperti halnya nanti saya tampilkan videonya setelah ini. Jadi semisal kita hitung dalam 1 liter dengan harga 175.000 ini bisa mendapatkan 5 kendaraan bermotor. Itu semisal kita cuma 1 layer, 1 lapis, dengan tidak mengurangi kualitas dari kilapnya atau glossnya, apalagi untuk jangka panjangnya, karena ini clearnya clear yang sudah lumayan bagus. Namun bila kita bandingkan dengan clear yang biasa-biasa tipe di bawah, bayangkan saja semisal clear yang kelas biasa 1 kalengnya anggaplah 40.000 dengan mendapatkan cuma 1/4 kaleng, dan 1 motor 1 kaleng kita kalikan 4, ketemunya yang kurang lebih tetap 160 atau 170.000 guys. Tapi untuk kualitas jangka panjangnya kan tetap bagusan yang clear kelas medium. Namun untuk kuncinya yang paling penting adalah di spray gunnya guys. Untuk kita mendapatkan hasil yang bagus dengan 1 layer, mau nggak mau kita memakai komposisi perbandingan antara clear dan thinner serta hardenernya mesti agak kental guys. Dalam arti thinnernya lebih sedikit dan kental, dan itu kuncinya juga ada pada spray gun guys. Jika kita menggunakan spray gun yang tipe HVLP yang tipe kecil seperti ini N25, otomatis untuk perbandingan clear yang kental akan sangat kesulitan untuk keluar. Tapi tidak untuk spray gun yang model komersial biasa gini. Di sini kebetulan saya memakai yang tipe F100, jadi kualitas dari semprotannya kurang lebih sama dengan HVLP, sama-sama lebar. Cuman untuk nozzle depannya dia lebih besar. Ini keuntungannya. Jadi massa yang dikeluarkannya lebih banyak guys. Tapi tekanan angin yang diperlukan memang cukup tinggi. Oke, langsung saja kita aplikasikan pada medianya. Langsung kita bahas sambil kita kerjakan projectnya. Jadi intinya di sini untuk spray gun yang komersial biasa, di sini F100 yang tadi saya ulas di depan, itu saya gunakan juga untuk pengekliran, tapi biasanya cuma 1 layer
hanya untuk konsumen-konsumen dengan tarif yang biasa atau sering nawar, biasanya makelar guys. Jadinya saya kasih 1 layer saja, tapi clearnya kita agak kentali. Cuman spregannya kuncinya di sini. Kita cari spregan yang mampu menyemprotkan clear yang kental, intinya begitu. Ini kain pengganti filter, jadi saya nggak menggunakan filter karena setiap hari saya gunakan spregannya. Jadi kalau kita menggunakan filter yang kita tempelkan ke spregan guys, kalau setiap hari spregannya kita pakai itu nggak bertahan lama, jebol. Jadi ya mau nggak mau saya bocorkan seperti gini, jadinya supaya anginnya ngobos lewat sini. Jadi air yang dari tabung kompresor akan langsung diserap oleh kain. Untuk mendapati media seperti gini, tips 1 layer biasanya saya dulukan pada media-media yang tersembunyi ya. Jadinya seperti gini, kita fokuskan spregannya, kita hajar dulu pada bagian-bagian lekukannya yang kecil-kecil, sekiranya yang enggak begitu kelihatan dari luar. Setelah media-media yang tertutup ini kita clear begini, kemudian spregan kita lebarkan, baru kita tembakkan kepada media yang lebih besar atau media utamanya seperti ini. Terus tekanan angin, karena ini campuran clearnya kental, jadi 2:1, tekanan anginnya emang perlu besar guys. Ini saya rasa tidak sulit banget untuk spregan yang tipe HPLV, tapi tidak untuk spregan yang tipe komersial biasa. Nanti hasilnya saya tampilkan semuanya menggunakan spregan komersial biasa atau tipe F. Ini hasil review kita tadi untuk 8.200 dengan spek spregan F100 1 layer seperti gini hasilnya, lumayan. Untuk catnya ini ngoplos, tutorial ngoplosnya saya cantumkan di link deskripsi, jadi kawan-kawan gali link deskripsinya di video ini, nanti videonya linknya saya cantumkan di situ untuk cara ngoplosnya. Ini spakbornya belah jadi 3 kemarin punya makelar, cuman ini saja warna yang merah hati kah atau apa. Terus ini untuk Scoopy creamnya. Untuk Scoopy creamnya kita memang memakai Diton Premium dengan kode 9153, pernah saya upload caranya. Jadi krimnya ini krim metalik guys, jadi ini kuningnya krim metalik. Nah ini kalau di tempat panas, jadi metaliknya kelihatan seperti gini. Ini 1 layer saja, 1 layer spek spregan F100 juga, F100 1 layer. Dan ini untuk clear yang sama dengan media yang lain, dengan spregan yang sama guys. Jadinya cuma 1 layer, perbandingannya seperti tadi di depan. Tekanan angin spregannya seperti yang tadi saya jelaskan di depan, ini sudah kering kondisinya. Ini sudah kurang lebih 2x24 jam. Ini juga kondisinya seperti gini. Jadi 1 layer dengan spregan yang sama. Kalau ini umurnya masih 24 jam, jadi tadi malam. Nah seperti gini guys, ngeglosnya. Jadi ini mungkin faktor dari catnya juga, karena catnya mungkin metalik. Cuman kalau semisal catnya yang berpengaruh banget dalam kondisi 1x24 jam yang ini, mungkin ke glossnya nggak akan seperti gini guys, ngeglossnya. Jadi nggak drop, clear ini nggak drop, terus ketebalannya langsung dapat. Jadi perbandingan thinnernya kita sedikiti, spregannya memakai spregan yang F100, tekanan anginnya seperti tadi ada saya jelaskan di depan. Ternyata 1 layer saja hasilnya cukup memuaskan banget guys, cukup memuaskan. Kondisinya kalau di luar ruangan 1 layer
Ini videonya nggak sempat saya videokan kemarin. Untuk clearnya emang real 8200, satu layer spray gun tipe F100. Nah seperti gini guys hasilnya. Terus untuk catnya merahnya ini ya merah yang kemarin, red vivid coklat NC yang saya tutorial cuman durasi nggak sampai 2 menit. Terus ini birunya lain Atlantis Bu yang aerosol di tone premium tapi ngoplos sendiri guys. Untuk birunya sedikit saya kasih bocoran, tapi dulu pernah rasanya saya upload. Ini birunya biru Blue Shogun SP, saya oplos dengan Blue SP sama Blue Shogun Blue. Jadinya biru gelap dan biru terang saya kombinasikan. Terus untuk dasarnya silver biasa, jadi line metalik seperti gini warnanya. Ini ada Ninja R 150 cc. Ini spek clearnya sama, maaf, spray gunnya 100 juga. Cuma dua layer karena ini medianya media stiker guys. Jadinya pakai stiker, jadi saya aplikasikan 2 layer untuk memperhalus atau mempertebal pada area-area yang sambungan stikernya seperti gini. Ini untuk catnya like Blue Pearl 9793 yang kemarin saya upload di feed. Untuk warnanya persis banget dengan Ninja 150 like Blue Pearl ini. Jadi dilihat dari warna grafis dia sudah mirip banget guys, mirip banget. Terus semisal kawan-kawan mau ngoplos untuk like Blue Pearl atau biru metalik cerah seperti gini, saya rasa saya pernah buat tutorialnya kalau nggak salah dulu Blue Shogun atau biru Shogun dari produknya Aklos. Saya oplos dengan mutiara putih untuk mencerahkan warna dari birunya. Itu semisal kita ngoplos, tapi kalau mau instan langsung jadi ya pakai di tone premium. Ini untuk bak mesin ninjanya tadi, Ninja biru tadi, bak mesinnya catnya magnesium dengan kode 9817. Untuk yang kemarin saya sempat review di peleng ADV kalau nggak salah, motor ADV. Catnya ini sisa, jadi satu kaleng tuh satu set peleng masih sisa, bisa untuk mesin kanan kiri, dan ini masih lumayan lah, mungkin sisanya seginian lah, masih bisa lagi untuk bak mesin satu set kanan kiri. Jadi dapat satu peleng set ADV ring 14 tambah bak mesin kanan kiri. Untuk clearnya ini pakai clear semi dop. Terus bisa kawan-kawan pengen ngoplos sendiri dengan cat NC jenis Aklos atau super gloss atau lain sebagainya atau bell coat, caranya ada di video saya yang dulu, judulnya kalau nggak salah Titanium Ninja Dub. Tolong digali atau saya cantumkan juga di link deskripsi. Coba nanti saya cari di video saya yang lama, nanti saya cantumkan juga sekalian di link deskripsinya supaya kawan-kawan lebih paham. Di uploadan kemarin juga ada yang sempat tanya sampai 2 kali pertanyaan dan telat saya membalasnya. Untuk di tone katanya ada nggak warna grey metalik. Nah ini warna grey metaliknya. Ini dari di tone premium dengan kode 9179 dark bluish grey. Terus misal kawan-kawan pengen ngoplos sendiri tentang warna dark blue grey ini, ada di tutorial saya dulu juga, nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi supaya lebih gampang untuk mencarinya. Dan ini untuk bodi motor lainnya kemarin nggak sempat saya review karena hanya cat polos hitam black mica. Terus untuk clearnya 8200, 2 layer, cuman yang satu layer pertamanya hanya pada stikernya tipis dengan semprotan angin yang agak rendah. Kita sepakat pada bagian stikernya untuk mengecek
stikernya berminyak atau enggak. Saya pernah buat tutorial tentang itu. Terus untuk layar keduanya sama seperti halnya pengekliran Scoopy dan Ninja. Nah ini untuk Ninjanya. Jadi dapat 5 motor. Pertama ini dulu kemarin Vixen full body aja, jadi bodinya aja body, terus MX, Scoopy, terus Ninja, terus satu laginya Beat guys. Beatnya nggak sempat saya review dan kebetulan yang punya juga sudah jauh rumahnya, ditelepon kembali nggak bisa atau nggak bisa dihubungi. Nah seperti gini, ini belum saya poles dan ini sebenarnya sudah siap dipoles, cuman ya berhubung yang punya ya agak males moles, jadi lebih efisien menggunakan clear yang kelas medium dengan harga yang kisaran agak mahal sedikit sih, 170-an 5, cuman kualitasnya dan untuk 1 liternya bisa untuk dipakai 5 bodi motor. Yang paling lebar hanya Scoopy, kalau Beatnya ya cuman kecil-kecil aja fairingnya. Nah begini. Oke, sekian dari saya Charlie Airbrush, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. See you.